Dari bentuk daun itu terus diapain, Pak? Diimbu selama 4-7 hari iya. sampai warnanya menguning. Setelah itu dirajang, Dipotong, potong ya, namanya itu dirajang. Berarti setelah dirajang itu terus dimengandang itu Ya, kan habis mengandang ini kan bagian dijemur. berapa hari nopo atau Ada yang 1 hari kering itu langsung digulung, langsung dibungkus. produksi itu biasanya sampai berapa kilo? Tergantung memetiknya, Mas. Kalau yang paling banyak Kalau banyak ya 50 kilo mungkin. 50 kilo. Tapi untuk banyak orang, kalau sendiri nggak bisa, Mas. Oh, gitu. Nah, jenengan pribadi nih Bu, dari tahun berapa? Kalau menggarap tembakau lembutan ini sudah Tapi kamera Pak, 3 tahun, MKM tembakau tempe saya aku beli pun. termasuk pokok gitu, Mas. Gimana potensi mbakon itu tinggi. banyak. Masih mayoritas. Terus tinggi nih. Yang diolah itu jenis kopi nopo nggih, Mas? Itu jenis kopi robusta. Yang pertama itu kita ambil dari petaninya langsung, terus kita giling basah yang tadi di lapangan itu. Oh iya. Nah itu proses pengeringan. Nah nanti ada step kedua itu proses penggilingan kering. Nah itu udah bisa jadi kopi beras. Oh, prosesnya seperti itu. Pengeringan itu kira-kira berapa lama, Mas? Untuk proses pengeringan sendiri itu kalau cuaca lagi bagus itu sekitar 1-3 hari. Tapi kalau cuaca mendung itu sekitar 1-4 hari. Jualnya kemana saja ya, Mas? Biasanya kita bertiga jualnya ke Temanggung. Selain kopi robusta, kita juga jual kopi arabica. Satu kopi tempat arabica. gitu. Oh, satu tempat. Temanggungnya tepatnya daerah mana, Mas? Temanggung kota. Harapan Masnya ke depannya untuk usaha UMKM kopi ini apa, Mas? Untuk harapan kita bertiga supaya petani khususnya di Desa Mringsari bisa menjaga kualitas kopinya agar bisa dikenal banyak masyarakat, itu aja. Agar lebih dikenal luas ya, Mas. Ya, dikenal luas. Mudah-mudahan UMKM kopi milik Masnya bertiga ini dapat dikenal luas dan mudah-mudahan dapat go internasional ya, Mas. Terima kasih ya, Mas, untuk wawancara kali ini. Kita bisa bilang Nama saya Diavandi, saya pelaku UMKM budidaya lebah liar, yaitu lebah habis rana. Kenapa saya pilih lebah itu? Karena memang lebah itu masih sangat banyak terdapat di sini, dan bisa dibilang bisnis lebah itu kita tanpa harus mengeluarkan modal. Iya, Pak. Iya. Jadi proses budidayanya kita kan yang perlu kita butuhkan bibit sama lokasi ya, tempat ya. Jadi kita mencari bibit di hutan, Mbak, di pegunungan. Kita kan kebetulan tinggal di desa sepertinya, di hutan, di pegunungan. Jadi kita ngebolang, kalau bahasa orang-orang sini bilang, kita mencari bibit di hutan. Setelah kita mendapatkan koloni tersebut, kita pindahkan ke kotak budidaya. Setelah itu kita budidayakan, kita tunggu sekitar 2-3 bulan, biasanya sudah bisa mulai dipanen madunya. Iya. Pak, Iya, menurut Bapak apa nih Pak tantangan terbesar dari budidaya lebah dan madu ini, Pak?
tantangan terbesar ini berhubung ini lebah-lebah ini kan nggak kita kasih makan, beda dengan lebah-lebah ternak lainnya Mbak. Jadi lebah jenis ini memang murni mencari madu dari nektar dari bunga-bunga yang berada di sekitar. Jadi kalau pas di musim apa nggak musim bunga itu risikonya lebah-lebah kabur Mbak. Pertama itu, yang kedua kalinya yang kesulitannya kita dalam proses pemindahan itu juga sangat berisiko sekali, apalagi kita mencari bibit di hutan belantara ya. Itu memang butuh nyali juga di situ. Harapan Bapak atau rencana kedepannya untuk pengembangan usaha UMKM? Harapannya ke pemerintah ataupun ke pemangku kebijakan, entah itu pemerintah daerah, pemerintah desa atau pemerintah pusat, para pelaku UMKM seperti kita ini diberdayakan, disupport, entah itu disupport dari segi SDM-nya, dari segi pemodalan dan lain-lainnya. Paling tidak ada pendampingan khusus kaitan dengan pelaku UMKM. Hanya biar kalau seperti ini kan kayak liar gitu ya, kayak nggak ada yang memiliki. Tapi kalau ada yang mengarahkan kan kita tentunya ini juga bisa mendongkrak perekonomian di pedesaan ataupun di kampung seperti saya. Semoga UMKM Edi Avandi Pak. Edi Avandi makin maju, makin jaya dan makin sukses nih Bapak. Amin. Terima kasih. Terima kasih nih Bapak. Sama-sama. Bapak.